Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan. Di hari anugerah Tuhan ini, kita dipertemukan lagi dalam renungan harian keluarga edisi Rabu 3 Juni 2026. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk segala berkat, karunia, dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di hari ini kami masih lagi diberikan kesehatan, kekuatan, bahkan kesempatan untuk kami belajar lagi firman Tuhan lewat renungan harian keluarga di saat ini. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati kami yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, agar ketika kami membaca dan merenungkannya, firman itu boleh menjadi pelita dan terang bagi langkah kehidupan kami. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 6 dan 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Sampai jauh di sana pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tema perenungan kita pada saat ini ialah Tuhan pemelihara hidup, jangan takut. Sangat manusiawi apabila manusia merasa ketakutan atau panik ketika diperhadapkan dengan tekanan atau ancaman. Hal ini juga dialami oleh para murid, tetapi Yesus Kristus menguatkan dan menghibur mereka. Yesus Kristus menyampaikan pengajaran kepada murid-muridnya bahwa Tuhan Allah sangat memperhatikan umatnya sampai kepada hal terkecil sekalipun. Burung pipit saja yang jika dijual harganya hanya 2 kuping uang terkecil, Tuhan Allah tetap pelihara dan beri makan, apalagi manusia yang jauh lebih berharga, sampai rambut di kepala pun Tuhan akan perhitungkan. Oleh karena itu, dalam menghadapi ancaman, kita diingatkan agar meninggalkan ketakutan karena pengikutnya lebih berharga dari apapun. Hal ini diperingatkan kepada murid-murid agar jika tiba waktu penganiayaan terjadi, mereka tidak menyangkal dan meninggalkan iman, keyakinan, dan kehilangan pengharapan. Kita juga diingatkan akan ajaran Yesus Kristus tentang hal kekhawatiran. Jangan khawatir akan hidupmu, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Burung di udara tidak menabur, tidak menuai, namun diberi makan dan dipelihara oleh Tuhan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, tidak sedikit orang Kristen takut dan khawatir untuk menghadapi kehidupan yang penuh dinamika ini. Namun sesungguhnya tantangan adalah peluang bagi mereka yang ingin maju. Sebaliknya, yang bermental instan akan mengambil jalan pintas sehingga tidak mampu berkompetisi dan pada akhirnya tersingkirkan. Penguatan dan penghiburan Yesus Kristus kepada para murid dan orang banyak yang mendengar juga menjadi pengajaran kepada kita selaku keluarga Kristen di masa kini. Kita diajak untuk jangan takut menghadapi berbagai tekanan atau ancaman kehidupan, melainkan harus optimis dan percaya pada janji pemeliharaan Tuhan Allah sambil terus waspada, berjaga-jaga, dan tidak lengah dengan membentengi kehidupan melalui setia belajar firman Tuhan Allah, rajin berdoa, bersyukur, dan giat bekerja keras. Mengucap syukurlah dalam segala keadaan. Andalkan Tuhan Allah melalui bimbingan Roh Kudus. Niscaya kita tidak takut untuk menghadapi hidup ini dengan segala ancaman dan tekanan yang datang silih berganti. Marilah kita menggunakan berbagai karunia, hikmat,
akal budi dan kebijaksanaan yang Tuhan Allah anugerahkan, supaya diberdayakan sebagai karya yang menjadi garam dan terang dunia. Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus menyertai kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur atas firman dan kebenaran-Mu yang boleh kami dengarkan bersama di saat ini. Ya Tuhan, di tengah dunia yang penuh dinamika dan tantangan ini, kami sujud memohon kekuatan-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, penuhilah hati dan pikiran kami dengan keberanian yang berasal dari Roh Kudus, sehingga rasa takut, cemas, khawatir akan dunia ini dijauhkan dari hati dan pikiran kami. Dan terus ingatkanlah kami Tuhan, bahwa Tuhan Allah jauh lebih besar dari dunia ini, bahwa Tuhan Allah akan terus memelihara dan memberkati kehidupan kami, baik dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Tuhan akan tetap terus pelihara. Mampukanlah kami Tuhan untuk menjadi garam dunia yang membawa dampak baik dan memberi rasa damai di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat. Dan jadikanlah kami sebagai pribadi yang boleh menjadi terang yang bercahaya lewat perilaku, bahkan tutur kata kami, sehingga semakin banyak orang yang boleh melihat kemuliaan-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan Allah, Bapa kami dalam kerajaan sorga, di saat ini kami berdoa untuk seluruh umat-Mu, setiap pribadi, bahkan keluarga yang dengan setia mendengar renungan harian keluarga di saat ini. Berkatilah kehidupan mereka ya Tuhan, penuhilah hidup mereka dengan sukacita damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Kiranya berkat-berkat Tuhan boleh terus mengalir dalam kehidupan mereka. Kiranya sehat kuat boleh terus dianugerahkan dalam kehidupan mereka. Biarlah firman Tuhan yang didengar di hari ini boleh menjadi pelita bagi kaki mereka dan terang bagi jalan mereka. Untuk setiap pribadi bahkan keluarga yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah ekonomi, bahkan kecemasan akan masa depan. Jamalah kehidupan mereka ya Tuhan. Karuniakanlah kedamaian dan jalan keluar bagi kehidupan mereka, agar dalam menjalani kehidupan ini, dalam menghadapi setiap tantangan dan ancaman, mereka tidak menjadi tawar hati. Biarlah firman-Mu di hari ini boleh menjadi fondasi iman bagi setiap pribadi bahkan keluarga. Bapa kekal di dalam kerajaan surga, di saat ini pun kami membawa di dalam doa untuk kehidupan para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan yang telah Engkau pilih dan telah Engkau urapi untuk menjadi gembala bagi jemaat-jemaat-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka, berilah mereka hikmat kebijaksanaan, kesabaran dan kekuatan dalam mereka menjalankan tugas pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah apapun yang mereka lakukan, itu semua demi dan untuk kehormatan nama-Mu saja dan kemuliaan-Mu saja. Dan kami berdoa Tuhan untuk para komisi pelayanan yang ada di jemaat-Mu ini, para tim multimedia, pegawai gereja, kostor, bahkan tim-tim kerja di setiap kegiatan gereja. Kiranya mereka pun Tuhan berkati dengan kesehatan, kekuatan, agar apapun yang mereka lakukan itu boleh berkenan di hadapan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah hidup kami ini boleh menjadi garam dan terang dunia yang membawa berkat bagi banyak orang. Dan melalui kehidupan kami ini, semakin banyak orang terus diberkati. Inilah yang menjadi doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk di-like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Selatan. Selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Damai di hati.